Makna pertamanya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kesenangan, kebahagiaan ada pada telapak kaki ibu. Kemudian makna yang kedua, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang di akhirat nanti tahta aqdamil ummahat, berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya bahwa kebahagiaanmu di akhirat sangat bergantung dari keridhaan orang tuamu, terutamanya adalah ibu. Kebahagiaan akhiratmu Allah Subhanahu wa taala gantungkan ada pada bagaimana baktimu kepada ibumu. Maka urusan bakti nggak bakti ini ya panjang masalahnya, dunia sebelum akhirat. Dan kau udah nyampe di akhirat itu kan nggak ada ceritanya balik lagi. Wih, ternyata bener nih katanya Ustazah Halimah, balik lagi ah, nggak bisa, nggak bisa. Tidak ada di antara kita yang sekarang menjalani hidup di masa percobaan. Nggak ada. Semuanya lagi jalanin hidup yang sekarang, ya udah yang sekarang ini. Makanya kita benar-benar minta sama Allah, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing. Ya Allah jangan tinggalin, ya Allah jangan tinggalin, ya Allah jangan tinggalin. Teman-teman sekalian, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang tua yang paling saya seremin. Mau dengar? Terserem juga loh. Hadisnya Nabi Muhammad bunyinya kayak gini. Nabi lagi cerita, ana awwalu man dakhalal jannah wala fakhr. Aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Tapi walaupun Nabi Muhammad orang pertama masuk surga karena beliau yang pegang kuncinya, seperti yang sering saya sampaikan padamu, Nabi Muhammad hanya akan berdiri di atas mimbar beliau, di atas menara, di atas mimbar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk beliau, di samping kiri arsy. Kenapa kiri? Padahal biasanya Nabi paling suka yang serba kanan. Karena yang kiri itu yang paling dekat sama jembatan Sirat. Di atas itu Nabi Muhammad mau lihat umatnya ketika lewat jembatan tersebut. Banyak yang selamat, terutama yang kelompok-kelompok pertama. Habisnya Nabi Muhammad lewat tuh pada selamat tuh. Masuk mereka ke dalam surga. Mereka langsung menikmati nikmat-nikmatnya surga. Makanya sama orang di dunia ini biasa-biasa aja lah teman-teman. Suamimu kalau masuk surga duluan nggak nyariin kamu tahu. Bisa jadi udah langsung kawin sama bidadari-bidadari. Tapi saya bilangin juga, kamu juga gitu. Kalau kamu masuk surga duluan sebelum suamimu, kamu juga nggak bakalan nyari suamimu. Walaupun nggak nyari bidadara, nggak, tapi udah langsung akan menikmati nikmat-nikmatnya surga. Nabi Muhammad nggak gitu, dilihatin. Semakin banyak nih, ribuan, bahkan mungkin jutaan masuk dalam surga. Tuh ada tuh di atas jembatan. Dia kemudian tergelincir kakinya mau masuk ke dalam neraka. Allah kasih lihat wajah Nabi Muhammad. Kan yang pertama lewatin jembatan ini kan umatnya Nabi Muhammad dulu. Walaupun yang kurang-kurang soleh juga,
Walaupun yang kurang-kurang solehah juga duluan daripada yang soleh-soleh dari umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Ada yang ketika jatuh dilihat wajahnya Nabi Muhammad yang berdiri di atas mimbar tadi itu, kemudian dia pun memanggil, wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah. Aduh Nabi Muhammad tolongin saya, Rasulullah tolongin saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Akulah yang akan menarik lengan kamu sampai kamu nggak sempat masuk neraka. Tertarik duluan sama Nabi Muhammad. Diberdiriin lagi menabi di atas jembatan sampai masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Maka yang masukin orang ke dalam surga itu dua, rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Sampai ketika umatnya nih udah lewat semuanya nih, ternyata ada orang-orang yang waktu turun dari jembatan nih nggak dikasih lihat wajahnya Nabi, jadi sempat masuk ke dalam neraka. Tapi mereka umatnya Nabi, sehingga kita udah beres nih umatnya Nabi Muhammad lewat di atas jembatan, yang di bawah-bawah di dalam neraka. Tapi mereka umat Nabi Muhammad tentu saja, karena memang yang lewat baru umat Nabi Muhammad, maksudnya umat zaman akhir ini. Ada di antara mereka yang kemudian manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah nabiyah, wah sayyidah, Rasulullah jangan dulu, Rasulullah jangan dulu, kami masih di sini. Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi Muhammad, aku pun sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila li, sampai Allah berkata padaku, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa tusyaffa. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang kamu mau, aku akan dengar. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat pada siapapun yang kau kehendaki. Tadi itu ada tuh pas lagi qiyam tuh, ya imam ahli risalah, man bila anta fil hasyri maladun laka kullal khalqi tafsa. Engkaulah yang di padang mahsyar nanti menjadi tempat kembali di saat semua manusia ketakutan. Wa yunadu la tarama qad jaha min haulin afta. Dan mereka semuanya memanggil, lihat wahai Rasulullah, kami sudah sangat berat berada di padang mahsyar. Marhaban, falaha anta fatasjud. Engkau ketika hendak menyelamatkan umat manusia, fatasjud, engkau kemudian sujud. Wa tunadashfa tusyaffa, kemudian engkau dipanggil, berikanlah syafaat wahai Nabi Muhammad. Tusyaffa, maka engkau pun wahai Nabi Muhammad memberikan syafaat. Saudara sekalian, mereka manggil-manggil Nabi Muhammad, Nabi sujud, sampai Allah bilang, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kamu mau, berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Allah tanya, wahai Muhammad, amarodit, apakah kamu enggak ridho? Aku udah perkenankan kepadamu surga, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Katanya Nabi Muhammad, terima kasih ya Allah atas nikmat surgamu. Terima kasih atas nikmat surgamu. Tapi engkau yang tahu, aku tak bisa menikmati surga selagi umatku masih berada dalam neraka. Nabi Muhammad.
Makanya memang kenapa yang semestinya paling kita cintai lebih daripada siapapun, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang kita harapkan membela di saat yang lain menyerah, di saat yang lain nafsi-nafsi, di saat yang lain karena memang kapasitasnya mencari keselamatan diri sendiri, Nabi Muhammad yang akan tetap menjadi pembela buat kita sekalian. Allah kemudian perintahkan, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka umat Nabi Muhammad yang di hatinya mithqala khardal minal iman, punya sebiji kacang khardal, kacang kayak kacang hijau iman. Keluarkan, dikeluarin, gosong-gosong, jelek-jelek, karena udah di neraka kan. Keluarin, masukin ke dalam surga. Udah tuh seneng mereka, langsung lupa sama siapapun. Tapi Nabi enggak lupa, karena ternyata sebiji kacang tuh ada yang enggak punya. Nabi sujud lagi sampai kemudian Allah bilang lagi, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, beri syafaat pada siapapun yang kau kehendaki. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Allah, terima kasih atas diselamatkannya umatku yang punya sebiji khardal iman, tapi banyak di antara mereka yang nggak punya. Allah bilang, malaikat, keluarin yang punya setengah khardal iman. Keluarin lagi, jutaan teman-teman, jutaan orang, masukin ke dalam surga. Nabi masih sujud lagi karena masih ada di dalam neraka dengan suara parau, wa sayyidah wa Muhammadah, Nabi Muhammad tolongin, Nabi Muhammad tolongin. Teman-teman saya sekalian, makanya sering saya sampaikan padamu, kalau ada orang bilang Nabi Muhammad kan manusia biasa, ngapain kamu berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad? Jangan percaya. Jangan percaya. Gak ada yang bisa sujud hari itu selain Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa kamu harap membantumu hari itu, menyelamatkanmu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan orang tuamu, menyelamatkan saudara-saudarimu hari itu selain Nabi Muhammad. Kamu mau ngarepin siapa hari itu? Kalau ada yang bilang biasa-biasa aja lah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan diminta Allah buat ngasih wahyu, ya udah gitu, wahyunya kita terima. Nabinya nggak usah lah kamu cintai sampai segitunya. Jangan percaya, jangan percaya. Manusia yang akan sangat kamu harapkan adalah Nabi Muhammad, lebih daripada harapanmu terhadap siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai Allah kemudian berikan perintah kepada malaikatnya, wahai malaikatku, keluarkan yang punya setitik debu iman. Setitik debu iman dalam hatinya keluarin. Dikeluarkanlah mereka. Selesai? Belum. Masih Nabi Muhammad dengar suara kecil, sayup-sayup, karena mereka berada di dalam neraka yang lebih bawah lagi. Nabi sujud lagi, ya Allah, terima kasih, tapi masih ada umatku yang ada dalam neraka. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Saya masih mendengar suaranya memanggil-manggil nama saya. Saudara sekalian, yang
enggak jadi umatnya Nabi, hari itu enggak bisa panggil Nabi. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang paling kita takutkan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, saya senang jadi umatnya Nabi Muhammad, tetapkan saya jadi umat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun. Sebab selagi kita masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, kita masih punya peluang untuk diselamatkan. Doakan anak-anakmu, keluargamu juga kayak gitu. Ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hati kami, tetapkan kami jadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Saudaraku sekalian, Allah kemudian perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan siapapun yang mati bawa iman. Maka dikeluarkan jutaan orang asal mati bawa iman. Ibarat kata, andai sepanjang hidupnya nggak ngerjain taat apapun, atau andai seluruh hidupnya nih belepotan dosa sampai bikin kebaikan-kebaikannya habis kena dosa-dosanya, asal dia matinya bawa iman, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dia dari dalam neraka. Udah tuh, habis mereka keluar, Nabi udah mau siap-siap dong. Artinya yang tersisa ini kan yang matinya nggak bawa iman, bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, matinya nggak bawa iman, artinya matinya nggak bawa la ilaha illallah atau nggak bawa Muhammad Rasulullah. Lah kalau sama Allah nggak percaya, sama Nabi Muhammad nggak percaya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan menyelamatkan dia? Saudaraku sekalian, saya muliakan, Nabi udah mau siap-siap nih, udah mau berangkat pergi, masih ada suara-suara kecil, suara sayup-sayup kecil banget. Wa sayyidah wa nabiyah wa muhammadah, Nabi saya masih di sini, Rasulullah jangan dulu, Rasul jangan dulu. Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi, saya pun sujud lagi sama Allah. Hatta qilali, sampai Allah berkata padaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' usyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, terima kasih bahwa engkau telah mengeluarkan siapapun yang mati bawa iman. Akan tetapi saya masih mendengar suara mereka yang memanggil namaku, ya Allah. Bukankah dia adalah umatku? Selamatkanlah dia, ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Muhammad, yang ini aku pun tak dapat mengeluarkannya dari neraka, sebab sudah terlanjur berjanji. Mereka adalah anak yang durhaka sama orang tua. Aku sudah berjanji, kata Allah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhaku aku letakkan pada keridhaan orang tua, murka aku pun aku letakkan pada kemurkaan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia belum ridho kepadanya, atau di saat dia meninggal dunia orang tuanya tidak ridho padanya. Allah kan la yukhliful mi'ad. Allah tidak melanggar janji. Allah udah janji kayak begitu, maka kata Allah, aku pun gak bisa keluarin. Bukan karena tidak mampu mengeluarkan, bukan, akan tetapi sudah terlanjur berjanji. Ya Allah, kalau begitu tungguin ya Rabb, tungguin. Apa yang dilakukan bagindamu Nabi Muhammad? Nabi cari tahu itu anaknya siapa aja.
Nabi pun kemudian jalan-jalan, periksa-periksa di dalam surga, memanggili para orang tuanya. Repot Nabi Muhammad, repot buat anak-anak durhaka orang tua. Makanya salah satu doa saya, Allah jangan jadikan saya orang yang bikin repot Nabi Muhammad, enggak di dunia enggak di akhirat ya Allah. Jangan biarkan saya jadi orang yang repotin Nabi Muhammad ya Allah. Kalaupun nggak bisa jadi seseorang yang membahagiakan hati Nabi, memiliki umat kayak saya, misal kejauhan kan, andai pun saya setidaknya minta pada Allah Subhanahu wa taala agar saya jangan jadi seseorang yang bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi repot sama anak-anak yang durhaka orang tua. Dicariin orang tuanya teman-teman. Dari sini juga kita tahu orang tua kita kalau masuk surga duluan dari kita, gak nyari kita. Dari sini juga kita tahu Nabi Muhammad sayangnya sama kita umatnya lebih daripada sayangnya orang tua kita kepada kita. Nabi gak pernah nyerah buat kita. Nabi nggak pernah ninggalin kita untuk apapun dan untuk siapapun. Maka pesan saya padamu, ingetin terus sepanjang usiamu kalau bisa, ingetin terus, jangan pernah tinggal Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Insya dicariin loh sama Nabi orang tuanya, sampai udah ketemu nih kumpul sama Nabi, dibawa mepet ke pintu surga untuk bisa lihat anak mereka di dalam neraka. Kata Nabi Muhammad, tuh anak-anak kalian, saya minta agar Allah menyelamatkan mereka, saya menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Allah bilang, aku sudah terlanjur berjanji, ridhoku ada pada keridhaan orang tua. Kata Nabi Muhammad, saya mohon pada kalian para orang tua dari umatku, ridhoilah anak kalian agar mereka dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Mereka pada jawab, radina ya Rasulullah, radina. Kami ridha wahai Rasul, kami ridha wahai Rasul, kami ridha wahai Rasul. Fasajadtu sajdah. Aku pun kembali sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengeluarkan mereka dari dalam neraka, dan mereka adalah kelompok terakhir yang diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad dari dalam neraka. Kamu jangan sampai jadi salah satunya. Kamu jangan jadi salah satunya. Jangan jadi orang yang bikin repot Nabi Muhammad, nyariin keluarga kita. Ya Allah, ya Allah. Saya tuh bikin repot guru aja nggak mau. Saya bikin repot orang tua aja nggak mau. Saya bikin repot kamu, saya nggak mau. Apalagi bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kamu juga begitu? Kamu mau bikin repot saya? Kan enggak. Yang ada kan kepengen nyenengin, bukan ngerepotin. Kamu mau bikin susah orang tua kamu? Kan enggak. Maka jangan bikin susah Nabi Muhammad. Jangan nambahin kerjaannya Nabi Muhammad, teman-teman. Yuk, semoga kita semuanya jadi anak-anak yang bakti sama orang tua,
Ketika kita meninggal dunia, orang tua kita ridho sama kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, mereka sudah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga yang ada di sana erat kaitannya sama keridhaan orang tua kita. Itu arti dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makna ketiga